Halo Sobat Mageran dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Gimana liburannya? Aman? Di video kali ini kita akan membahas episode kedua dari Alice in Borderland. Pasti kalian sudah menunggu-nunggu. Tanpa berbasa-basi lagi, pasang telinga, miringkan badan, dan simak video ini baik-baik. Film dibuka dengan sebuah kisah kilas balik dari seorang wanita yang berada di akhir episode pertama. Lupa? Ayo kita lihat ulang. Ia bernama Yuzuha Usagi. Yang jelas dia bukan artis Bok. Dia berada di sebuah Dia berada di sebuah gunung bersama ayahnya. Yuzuha adalah seorang pendaki gunung seperti ayahnya. Ia teringat dulu pernah mendaki gunung dan hampir terjatuh karena kecerobohannya. Wah, bego. Untungnya dia bersama ayahnya dan diselamatkan oleh ayahnya. Ia meratapi laser itu yang perlahan mulai menghilang. Ia juga udah memegang kartu yang membuktikan bahwa dia udah berhasil menang di beberapa game. Arisu sedang berjalan-jalan bersama Karube untuk mencari petunjuk. Ia menemukan mobil dan masuk ke dalamnya, mencoba menghidupkannya tetapi tidak mau hidup itu mobil. Ia juga melihat sayuran yang berada di sampingnya udah membusuk. Ia pun langsung keluar dan pergi kembali ke base campnya. Chota, ahli dalam ilmu teknologi, ia mengecek alat-alat elektronik di sana dan berkata bahwa chip IC di semua elektronik udah hancur, sehingga kita tak bisa memakainya lagi. Tetapi radio yang dipegangnya itu masih bisa berfungsi karena tidak memakai chip IC. Karube dan Shibuki sedang mencari alat-alat untuk bertahan hidup. Karube membawa pisau untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkannya nantinya. Mereka pun makan-makan dengan lahap. Mereka sangat senang karena udah berapa lama tidak makan. Waduh, tahan aja tuh perut. Arisu dan teman-teman bercerita bahwa dia sebelum orang-orang menghilang berada di toilet bertiga. Wah, Shibuki mengira mereka sedang ngege, astagfirullah. Ya, sedangkan Shibuki ia sedang ngenskui bersama om-om. Waduh, parah lagi. Ia berkata bahwa ia sedang kerja. Awalnya aku sempat mikir, Shibuki ini kerjaannya open BO atau apa sih? Nanti kalian tahu jawabannya. Ia bilang orang kantornya tiba-tiba menghilang ketika ia sedang menyusun materi. Tetapi itu hanya kebohongan Shibuki. Shibuki sedang mandi, tiba-tiba lampu mati dan ia pun bergegas keluar. Di sana tidak ada orang. Shibuki udah 3 hari di dunia ini. Ia juga sudah menyelesaikan sebuah game yang memakai gas beracun. Semua orang muntah darah, bahkan sampai mata juga keluar darah, katanya. Arisu merasa aneh karena ada perbedaan waktu, di mana Shibuki udah berada di dunia ini lebih dulu daripada Arisu. Sebab itulah sayuran yang ada di mobil tadi busuk karena perbedaan waktu. Singkat cerita, Arisu dan Karube pergi untuk menambah visanya agar bisa membawa Chota untuk terus hidup. Mereka ingin mencari dokter untuk Chota karena di arena lebih mudah menemukan orang. Di sisi lain, Shibuki sedang mengobati luka Chota yang sangat parah. Di sana terlihat orang-orang sedang menunggu permainan dimulai. Permainan dimulai dengan level 5 scope. Lalu datang orang yang menjelaskan maksud-maksud dari simbol kartu itu. Ternyata jenis kartu itu menandakan genre permainan. Skop artinya kekuatan, keriting untuk permainan tim, wajik pertarungan kecerdasan, dan hati. Ya, hati permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati orang. Waduh, game ghosting guys. Angka yang berada di kartu itu menandakan kesulitannya. Makin besar angkanya, semakin sulit permainannya. Game kali ini adalah kejar-kejaran. Aturannya, lari dari pengejar dan temukan zona aman yang tersembunyi di ruangan gedung dalam batas waktu 20 menit. Setelah 20 menit, bom akan meledak. Mereka dikasih waktu 2 menit sebelum permainan dimulai. Pria yang mengikuti mereka bernama Nitobe. Ia sudah mengikuti permainan sekitar 5 kali dan berhasil memenangkannya. Pastinya, kalau kalah nggak mungkin hidup. Terlihat pria memakai jaket putih yang gayanya cool santuy anjay. Di sisi lain, Chota curhat kepada Shibuki berduaan. Ia merasa hidup mereka kurang lebih sama karena belum pernah bertemu orang baik. Chota teringat ibunya dulu kena bodohi orang yang mengaku memuja Tuhan.
Ia menangis mengingat itu. Permainan akan dimulai. Pengejarnya udah bergerak, ditandai dengan timbulnya suara trompet. Mereka gugup di mana pengejar itu akan datang. Ternyata pengejar itu mendatangi Suzuha. Suzuha langsung lompat dari gedung. Arisu dan teman-teman mencari zona aman agar selamat. Game udah 3 menit berlalu. Arisu mendengar suara tembakan di dekat mereka. Ia melihat di tangga terdapat seorang pria terjatuh dengan badan yang berdarah. Mereka mengintip. Di sana mereka melihat pengejar membawa Uzi dan menembak mereka. Mereka lari ke bawah secepat mungkin. Arisu berpisah dengan Nitobe dan memilih bersembunyi di antara celah ruangan. Di sisi lain, Shibuki mencium Chota untuk menenangkannya. Wah, udah tanda-tanda nih. Lalu Shibuki bercerita bahwa ia berbohong tadi pagi. Sebenarnya dia sedang ngenskui bersama atasannya. Waduh, enaknya jadi bos. Lalu dia mencium Chota dan membuat Chota terbaring. Anjay. Ia langsung membuka bajunya. Sabar Bor, lanjut cerita. Nitobe ditembak oleh sang pengejar karena berteriak kayak orang bodoh. Pria yang ada di depannya histeris lalu keluar dari gedung dan tewas tertembak laser. Shibuki udah membuka pakaiannya dan meletakkan tangan Chota di tetenya. Anjay Chota, aduh. Mereka berlari untuk menghindari pengejar. Seketika temannya terjatuh dan langsung ditembak. Mereka mati berdua di sana. Chota dan Shibuki, aduh, ngenskui dulu lah. Chota teringat ibunya dulu dibodohi oleh orang yang mengaku sebagai penolong jiwa berdosa. Karena penasaran, Chota mengikuti ibunya. Ia melihat ibunya membuka pakaian di depan pria itu. Aduh, enaknya Chota nih aneh gitu kan. Dia tidak bahagia diajak ngenskui si Shibuki. Anjay lah. Arisu dan Karube melihat pengejar di lantai atas. Ia terpikir kelemahannya adalah di penglihatannya. Karena ia memakai topeng, membuat ia kesusahan melihat. Lalu ia berteriak untuk memberitahukan lokasi pengejar dan meminta saling memberi lokasi pengejar sekaligus mencari zona aman bersama. Suzuha berteriak memberikan info pengejar. Ia menyuruh emak-emak itu lari, tapi udah terlambat. Ia langsung manjat dari tiang itu dan selamat. Si jaket putih anjay nih, santuy-santuy baik. Waktu tinggal 8 menit, tersisa 7 orang lagi yang ada di gedung itu. Tiba-tiba, sang pengejar menembak seorang pria dari kejauhan ketika pria itu ingin membuka pintu. Ia terus menembak dari lantai atas. Arisu menyelamatkan pria itu dan lari dari sana. Waktu tinggal 6 menit, pria santuy tadi mulai bergerak. Udah capek lihat-lihat mulu anjay. Karube berpikir untuk melawan sang pengejar dengan pisaunya. Lalu datang pria berotot dengan pengikutnya. Ia bernama Aguni. Ia menjelaskan spesifik sang pengejar. Arisu melihat gelang yang ada di tangan mereka sama. Aguni memberikan tabung pemadam dan mengajak Karube untuk melawan pengejar itu. Ia juga meminta Arisu mencari zona aman agar cepat selesai. Datang Suzuha yang memberikan info tentang pintu yang sudah ia cek. Suzuha pergi ke lantai pertama karena itu yang belum dicek. Karube dan timnya turun melawan pengejar sedangkan Arisu pergi ke atas mencari zona aman. Pengikut Aguni memancing sang pengejar dan membawakannya ke Karube. Aguni akan menyerang ketika dia sedang reload. Pengikutnya ditipu dan mati ditembak pengejar. Aguni langsung menyemprotkan pemadam dan Karube langsung memukulnya di kepala. Terjadi perkelahian yang sedikit doang, sedikit keren. Karube menikam ia, tetapi ia langsung terlempar. Pengejar langsung mengeluarkan kombatnya dan membuat Karube terluka di perutnya. Arisu terpikir, kenapa pengejar mau menembak sejauh itu? Mungkin itulah pintunya.
Ia langsung ke sana dan bertemu pria santuy. Ia gugup membuka pintu itu karena ia terpikir kenapa pengejar mengejar mereka sedangkan dia bisa menunggu di zona aman. Waktu tinggal 3 menit, dia langsung membuka pintu itu. Di sana gelap sehingga mereka kesusahan melihat. Arisu, awas, ada orang di belakangnya. Aduh. Di belakang mereka ada pengejar yang menodongkan senjata. Ia menembak dan berhasil dielak. Pengejar itu terkena stun gun dan gugur. Ia terus menembak tanpa melihatnya. Refleks, Arisu pergi ke ruangan di dalam sana. Ia melihat tombol di atas yang mewajibkan menekan bersamaan agar game berhenti. Ia berteriak meminta pertolongan untuk menekan tombol itu. Aguni sedang terkena kombat di mukanya. Pengejar itu masuk ke ruangan Arisu dan waktu tinggal 1 menit. Arisu melawannya, begitu juga dengan Aguni. Waktu tinggal 30 detik. Suzuha memanjat mengejar Arisu. Pria santuy itu masih juga nyantui. Waktu tinggal 10 detik. Suzuha udah sampai. Ia diberi stun gun dan membuat pengejar itu gugur. Waktu tinggal sedikit. Mereka langsung berlari menekan tombolnya. Alhamdulillah, selamat di waktu 1 detik. Ia melihat pengejar itu yang topengnya terbuka. Pengejar itu emak-emak. Tiba-tiba kalungnya meledak dan membuat ia tewas. Begitu juga pengejar di tempat Aguni. Karube mendengar suara di kantong pengikut Aguni dan mengambilnya. Ia mendengar suara yang menyuruh kembali ke pantai. Tiba-tiba Aguni menghilang dari sana. Film pun berakhir. Oke, hanya segitu aja untuk video kali ini dan tetap tunggu video selanjutnya. Saya Aji Adrian pamit undur diri dan salam sejahtera.